Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Pramudia, bisa dipanggil Hanum. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Seni Rupa dengan NIM 2401421002. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mengenai tugas infografis. Nah, apa yang saya bahas mengenai tentang infografis yang saya buat? Oke, baik, langsung saya share screen aja. Nah, oke, baik. Yang saya bahas mengenai infografis saya, yaitu perbedaan teori belajar behavioristik, kognitif, konstruktivisme, humanistik, dan sosial kultural. Nah, dari perbedaan teori-teori tersebut, saya membedakan dari pengertian, prinsip, dan keunggulan dan kekurangan. Oke, baik, langsung saja mulai ke teori behavioristik. Teori behavioristik, pengertiannya yaitu teori belajar mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkat laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Prinsip: apabila seorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka dikatakan sudah belajar. Artinya, kegiatan belajar yang tidak membawa perubahan perilaku tidak dianggap belajar menurut teori ini. Nah, untuk kelebihan teori ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan pembelajaran berbasis praktek dan pembiasaan. Materi yang diberikan sangat detail dan membangun konsentrasi pikiran. Nah, untuk kekurangan, pembelajaran hanya berpusat pada pengajar. Peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib. Peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Oke, selanjutnya teori kognitif. Pengertian: teori belajar kognitif adalah teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Nah, untuk prinsip, peserta didik akan lebih mampu mengingat dan memahami suatu apabila pelajaran tersebut disusun berdasarkan pola dan logika tertentu. Penyusunan materi pelajaran harus dari yang sifatnya sederhana ke materi yang sifatnya lebih rumit. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan, menjadi siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Nah, untuk kekurangan, jika hanya menggunakan metode ini, maka peserta akan kesulitan dalam praktek kegiatan atau materi. Metode ini tidak memperhatikan secara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara peserta didik dalam mencarinya. Selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Itu semua dari pengertian, prinsip, kelebihan, kekurangan teori kognitif. Selanjutnya yaitu teori konstruktivisme. Nah, untuk pengertian, teori yang menyatakan bahwa proses konstruksi kognitif melalui pengalaman adalah fokus utama kegiatan pembelajaran. Nah, untuk prinsip, belajar merupakan pencarian makna keseluruhan sama pentingnya dengan bagian-bagian. Tujuan belajar adalah bagaimana peserta didik mengkonstruksi kognitifnya. Pemahaman mental peserta didik adalah kunci keberhasilan. Nah, untuk kelebihan, melatih kemandirian peserta didik, mengembangkan potensi pemahaman dan pengetahuan peserta didik secara menyeluruh dan lengkap, melatih kemampuan berpikir peserta didik. Untuk kekurangan, sering terjadinya
miskonsepsi, sukar merubah keyakinan pengajar sebagai satu-satunya sumber belajar, keterbatasan media sehingga guru harus kreatif. Perlu banyak waktu untuk mengonstruksi pengetahuan. Lanjut, teori humanistik. Nah, untuk humanistik, pengertiannya yaitu teori humanistik ini adalah sebuah teori belajar yang mengutamakan pada proses belajar bukan pada hasil belajar. Teori ini mengembangkan konsep untuk memanusiakan manusia sehingga manusia mampu memahami diri dan lingkungannya. Nah, untuk prinsip teori ini, pendidikan berperan sebagai fasilitator. Peserta didik bebas memilih materi. Nilai tidak relevan, evaluasi diri evaluasi diri itu yang terpenting. Perasaan dan pengetahuan sama pentingnya, mengutamakan lingkungan aman untuk belajar. Nah, untuk kelebihan teori ini yaitu mengedepankan demokratis, partisipatif dialogis, dan humanis suasana yang saling menghargai, peran aktif peserta didik. Selanjutnya yaitu untuk kekurangan teori ini yaitu pengujian yang tidak mudah, beberapa konsep masih buram dan subjektif, kreativitas yang sering disalahgunakan, pemikiran yang tidak terpusat. Lanjut, teori sosial kultural. Pengertian dari teori sosial kultural adalah penggunaan alat berpikir seorang yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial budayanya. Lingkungan sosial budaya akan menyebabkan semakin kompleksnya kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, untuk prinsip, teori sosial kultural menempatkan intermental atau lingkungan sosial sebagai faktor primer dan konstitutif terhadap pembentukan pengetahuan serta pengembangan kognitif seseorang. Fungsi-fungsi mental yang tinggi dari seorang diyakini muncul dari kehidupan sosialnya. Nah, untuk kelebihan, anak memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan zona perkembangan potensinya. Pembelajaran perlu lebih dikaitkan dengan tingkat perkembangan potensialnya daripada tingkat perkembangan aktualnya. Pembelajaran lebih diarahkan pada penggunaan strategi untuk mengembangkan kemampuan intermentalnya daripada kemampuan intramentalnya. Nah, untuk kekurangan, cukup terbatas pada perilaku yang sama, proses pembelajaran yang kurang tampak seperti pembentukan konsep, belajar dari berbagai sumber belajar, pemecahan masalah, kemampuan berpikir super diamati secara langsung. Baik, itu dari presentasi saya. Apabila mungkin ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.